something. Could have seen it in your Hai eyes. halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya Sada Baiti dan saya ditemani oleh Jeng Kelin. Kali ini kita mau ngevlog ya, mau lihat kartunya, mau ngajakin kita ngobrol tentang apa. Well, ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu, so please be wise and be smart. And makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu. Tarik nafas. Aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan, aku mengambil energi semesta. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan kedamaian batin, diberikan ketenangan jiwa, diberikan kebeningan diri, dan diberikan kejernihan pikiran. Sehingga apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupan kamu, kamu bisa melihat solusinya dengan mudah diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Oke, tentang apa? Ini sorry ya, tangannya Bunda ada bercak-bercak putih. Bunda habis ngecat. Ngecat guys, ngecat. Kita lihat deh. Ini kartu ajaib ya. Dia kayak seolah-olah punya cerita sendiri. Jadi Bunda suka opening pakai kartu sekarang ya. Untuk menggambarkan ada kejadian apa sih, ada peristiwa apa sih gitu. Dan ceritanya tuh beda-beda, lucu-lucu gitu loh. Oke, first ini yang pertama berbicara tentang yakin dan percaya, positive thinking. Oke, kita lihat ya, ini dugaan Bunda ini sih buat jomblo ya. Tapi kita lihat apa nih. Oh, ternyata bukan buat jomblo dong. Buat kamu yang lagi terpisah ya. Oke. Ya, bener kan? Ini tuh kartunya tuh bikin cerita sendiri ya, bikin skenario sendiri. Kadang-kadang Bunda mikir ada nggak sih yang ngalamin kayak gini gitu, karena ceritanya tuh unik-unik. Bunda tuh kadang-kadang deg-degan gitu loh, wah jangan-jangan ini topiknya tuh kagak ada yang ngalamin kayak gini, dan I don't know right now ya. Oke, ini buat kamu yang hubungannya itu lagi di ujung tanduk ya. Lagi di ujung tanduk atau hampir usai. Kalau bahasa Arabnya itu mingklik-mingklik, atau bahasa Jermannya ya. Bahasa Jermannya tuh mingklik-mingklik atau hampir usai, di ujung tanduk ya. Buat hubungan yang kayaknya seolah-olah udah aduh nggak ngerti deh ini ujungnya kemana, kayaknya hampir selesai deh. Atau buat kamu yang lagi dalam hubungan long distance relationship atau hubungan jarak jauh. Well, dan apa gitu situasinya yang diberikan kepada semesta? Yang pertama, punya batasan. Batasannya dari mana? Ini harus kamu tetapkan sendiri ya. Coba, bisa baca nggak sih ya? Kita baca sama-sama. Katakan dengan tegas bagaimana kamu ingin diperlakukan. Oke, jadi gini. Buat kamu yang hubungannya udah di ujung tanduk, atau long distance relationship yang kagak ada cuntrungannya, nunggu-nunggu gitu, diajak komitmen kok nggak komit-komit, kayak gini-gini melulu ya. Keburu tua atuh nungguin yang sono, nggak ngasih kepastian gitu ya. Katakan dengan tegas bagaimana kamu ingin diperlakukan. Kadang-kadang gini loh, ya, jangan salahkan orang lain, karena kadang-kadang kita sendiri yang mengizinkan orang lain memperlakukan kita sebagai second option, pilihan kedua. Memperlakukan kita dengan seenaknya, memperlakukan kita dengan tidak menghargai. Kadang-kadang kita mengizinkan. Nah, salah satu caranya adalah, yang pertama katakan dengan tegas, oh wait, di awal ya, kamu katakan, oke, tujuan kamu apa? Apakah kamu pengen cari istri? Apakah kamu pengen cari suami? Sekalipun sekarang mungkin belum ya, jadi gini, bedanya dengan, karena kadang-kadang memang ada orang yang butuh waktu ya untuk ke sebuah komitmen yang serius. Tapi bukan berarti, misalnya dia butuh waktu, bukan berarti dia bisa main-main sekarang. Beda ya. Yang penting niatnya serius dulu. Yang penting dia memang punya visi atau pengen tujuan, pengen membangun sebuah hubungan yang serius, itu dulu ya. Perkara sekarang memang dia belum siap, itu adalah perkara lain gitu loh. Jadi bukan berarti kamu langsung ngeburu-buru, pokoknya gue mau nikah bulan depan, nggak gitu juga, keles gitu ya. Tapi yang penting kamu ngerti deh visinya.
ini orang memang maunya tujuannya tuh dia serius atau memang dia tujuannya tuh main-main. Caranya gimana? Iya ngobrol dong dia, ngomong dari hati ke hati gitu. Bukan hanya sekedar kode-kodean, diam-diam nungguin ya. Ngomong dong, katakan dengan tegas. Ya diajak ngobrol, "Oke, what do you think?" Atau, "Sebenarnya kamu ke depan itu apa sih?" Gitu loh, "Kamu punya bayangan apa tentang kita?" Iya. Atau misalnya kamu tanya, "Sekarang tuh posisiku di mata kamu tuh gimana sih?" Gitu ya. Posisiku di mata kamu tuh sekarang gimana sih? Nanti dia akan ngomong ya, orang kalau misalnya ditanya ya pasti jawab ya, gitu. Nah, kalau dia udah muter-muter muter-muter, then berarti, dia bukan orang yang tepat buat kamu. Ada yang takut bertanya karena takut kalau dia kabur. Ora popo guys, nggak apa-apa besti, kalau misalnya kamu udah ngomong, ya ini tentu saja bicara dari hati ke hati, ternyata kalian nggak sevisi, dia mau pergi-pergi, ya udah nggak apa-apa. Ini kamu saving your time, kamu tuh menyelamatkan waktu kamu, nggak buang-buang waktu. Oh ya udah, ya daripada ditungguin lama, ternyata bubar juga ya ngapain gitu loh ya. Jadi nggak perlu takut. Kalau misalnya memang dari awal udah nggak sevisi, oh ya udah dong, kamu nggak buang-buang waktu, ya. Dan apa gitu loh ya. Yakin dan percaya, positive thinking aja bahwa cinta itu akan datang kok. Jadi misalnya begini ya. Setelah kamu menetapkan batasan, pasti dia akan ngasih jawaban, right? Nah, kalau dia ngasih jawaban, oke, kalian sevisi, memang dia pengen cari seseorang untuk menghabiskan masa tuanya, gitu, dan sevisi ya, oke lah dilanjutkan. Tapi kalau misalnya pun ternyata dari jawabannya dia mungkin muter-muter dulu, muter mau ke Jakarta tuh lewat Surabaya dulu, lewat Madura dulu, kan nggak sejalur gitu ya. Nah ya udah dadah bye-bye gitu aja. Dan jangan takut, kalau kamu melepas dia itu masih akan ada cinta yang datang, yakin dan percaya saja, gitu maksudnya ya. Oke, so it's time for you. Eh banyak banget yang udah ngeflow aja, ngalir aja. Ya memang sih, tapi gini, ngalirnya sama orang yang pas, ngalirnya sama orang yang tepat. Kalau ngalir sama orang yang nggak tepat, ya kamu keburu tua di jalan, Besti, gitu ya. Ini buat kamu yang dalam hubungan seperti ini. Oke, so ngobrol ya, ngobrol. Bicara pakai bahasa manusia, bukan bahasa tumbuh-tumbuhan. Oke, sekarang Bunda mau tarik dulu deh. Bagaimana isi perasaan dia yang sebenar-benarnya. Sebenar-benarnya gimana sih sebenarnya dia itu ya? Perlu ditegesin gitu loh ya. Ditegesin. Kalau misalnya memang jadi gini loh, kamu menempatkan kamu sendiri itu di posisi yang aku bukan barang mainan kamu gitu loh, ya. Kalau kamu masih pengen main-main, ya berarti aku bukan orangnya gitu ya. Silakan pergi. Tapi kalau misalnya kamu mau serius, memang cari orang yang serius, ya kita bisa coba untuk berjajakan. Perkara jodoh atau nggak jodoh itu perkara belakangan. Yang penting selevel dulu gitu loh. Kalau udah beda jauh ya, kamunya mungkin punya visinya menikah, sementara dia visinya main-main, ya itu mau ditungguin seberapa lama, ya nggak bakalan ketemu ya. Selevel dulu gitu loh. Sevibrasi dulu. Perkara jodoh atau enggak itu ya nanti. Paling nggak kamu udah nggak buang-buang waktu di depan ya. Kita lihat dulu dengan siapa. Nah, ini kan. Ada si Kriwil. Ini, hello, my name is Kem Kem. Ada si Kriwil dong. Mau ikutan aja. Kita lihat kamu dealing dengan siapa di sini ya. Ada Seven of Swords. Wow. Oke. Ada The Wheel of Fortune. Ada Four of Swords. Kondisi reverse. Ada King of Pentacles. Dan ada Six of Cups. Oke. Ini buat kamu-kamu yang dealing atau buat kamu-kamu ya yang berhubungan terkoneksi dengan
Ini buat kamu yang dealing dengan zodiak. Oh, ini semua ya? Oke. Ini semua zodiak ada ya? Wait, wait, wait. Oke. Semua zodiak ada. Oke, ini semua zodiak ada. Bunda sekarang tinggal tarik inisialnya aja. Sepertinya energinya cukup luas ya. Berarti banyak. Banyak yang kisahnya seperti ini, seperti diceritakan oleh kartu. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk ya. Ceriki-ceriko, wir-wir. Semesta berikan petunjuk, semesta berikan petunjuk ya. Oke. Ada N-Nona di sini. Ada inisial N-Nona, ini nggak banyak untuk inisialnya. Ada N-Nona, ada O Oscar, ada G Gajah, ada Z Zulu, ada X Extra, ada H Hotel, ada Evanta, ada E Susu, ada U Ultra, ada A Alpha, ada T Tango, ada K Kilo, dan ada Q Quebec. Oke, di sini ada 13 inisial dan untuk zodiak ini semua zodiak masuk. Jadi cukup luas yang ditangkap, tinggal cek aja inisialnya ada atau enggak. Oke, ini kamu dealing dengan mereka ya. Kamu perlu untuk bicara, diajak bicara dari hati ke hati. Si dia ini maunya apa? Kalau misalnya memang si dia adalah tipikal, karena ada orang yang memang masih pengennya main-main gitu ya. Ada orang yang memang sekalipun belum siap, tapi dia memang pengen ke depannya iya cari pasangan gitu ya. Jadi disamakan disamakan dulu value-nya, disamakan dulu nilai-nilainya. Oke, dan sekarang Bunda mau tarik untuk perasaannya dia tuh sebenarnya gimana ya? Kita lihat apakah dia sebenarnya sudah siap atau belum untuk serius. Bagaimana perasaan dia kepada kamu? Well, kita lihat dulu. Sebenarnya maunya apa? Perasaan dia bagaimana sekarang? Kita cek, recheck. Kira-kira dia sebenarnya siap atau enggak? Ini dia masih apa ya, masih cool-cool gitu ya, cool, masih dingin-dingin aja. Dia bilang kalau misalnya dia dengar nama kamu, itu dia belum bereaksi apa-apa. Masih cool. Kita akan gali lebih jauh. Maunya gimana sebenarnya? Niatnya gimana sama kamu? Tapi, sekalipun di permukaan kayaknya dia dingin, cool-cool gitu, seolah-olah cuek. Tapi dia ingat sama kamu ya, jadi dia bilang, ada banyak hal yang mengingatkanku akan kamu. Oke. Oh, hanya saja dia masih sembunyi ya. Dia masih menyibukkan diri dengan pekerjaan, dia masih menyibukkan diri dengan aktivitas-aktivitasnya dia, ya. Oke. Dia senang ketika dia berada di samping atau di sisi kamu. Tapi masih malu-malu orangnya ya, masih malu-malu. I'm afraid to contact you. Jadi kadang-kadang dia masih maju mundur untuk berkomunikasi dengan kamu. Kita lihat dulu untuk tarotnya. Oke, kenapa seperti itu? Kenapa dia masih malu-malu? Hidupnya ini dia masih apa ya? Masih banyak. Oke, ya, I can see. Dia sendiri pun itu kenapa masih malu-malu? Kenapa masih sembunyi? Dia pun masih ragu-ragu ya. Tertutup oleh trauma-traumanya dia, ya. Jadi dia sendiri punya trauma, mungkin kamu juga. Jadi dia merasa kayak entar dulu deh, entar dulu ya. Dia butuh waktu untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Ada Seven of Swords di sini. Tapi kalian berdua ini sebenarnya cocok satu sama lain. Cocok Myeongjin ya. Cocok. Dan dia sendiri yang tadinya dia udah sempat stres menarik diri ya.
Stres, menarik diri artinya dia udah sempet, apa ya, nggak mau gitu cinta-cintaan. Dia menyibukkan diri dengan cari duit cari duit cari duit gitu melulu, sampai pada satu titik dia merasa kayak ada kebutuhan. Kan nggak mungkin gitu gua jomblo selamanya, itu yang dalam pikirannya dia. So, dia harus membuka pintu hatinya. Hanya saja ketika dia membuka pintu hati, itu masih ada residu luka. Kenapa? Makanya kenapa yang namanya healing, penyembuhan batin itu penting banget. Karena kadang-kadang kita sendiri yang menghalangi cinta datang dalam kehidupan kita sendiri. Termasuk ini yang terjadi pada dia, ya. Ya, tapi don't worry, tidak perlu khawatir karena di dalam hatinya dia ada satu kebutuhan sebenarnya untuk memiliki pasangan, ya, saat ini. Jadi saat ini memang dia masih malu-malu, dia masih tapi dia ada suka-suka gimana sama kamu ya, masih malu-malu, dia masih menutupi, dia masih pura-pura cuek, it's okay, nggak apa-apa. Kamu, apa ya, kamu ini aja, tadi yang seperti Bunda bilang, diajak ngobrol tapi ngobrolnya santai ya, bukan ngobrol langsung ditembak, lu kalau nggak nikahin gue awas loh," nggak gitu juga, keles gitu loh. Ngobrolnya santai aja. Eee, "Ya kan kamu kan udah umur segini," gitu loh. "Emang nggak mikir, nggak pengen gitu ada yang ngurusin?" "Enggak kok, aku nggak belum mau kurus," gitu. Misalnya begitu. Jadi diajak aja gitu, diajak ngobrol, tapi nggak perlu frontal ya ngajak ngobrolnya. Well, kayaknya Bunda perlu buka kelas bagaimana cari memberikan kode-kode yang cukup elegan atau cara nyindir-nyindir yang efektif gitu ya. Kayaknya perlu gitu ya. Ya seperti itu, kamu perlu lakukan seperti itu, gali dengan elegan, gali tipis-tipis sebenarnya orang ini, pandangan tentang masa depannya bagaimana, ya, oke. Itu perlu banget supaya kamu nggak apa ya, supaya kamu tidak membuang-buang waktu. Tapi Bunda mau lihat ya, kira-kira dalam waktu dekat ada gerakan nggak dari dia ya? Atau ya udah gitu, dia gitu-gitu aja? Kira-kira ke depan ada pergerakan nggak dari dia? Ini kan dia masih sifatnya masih apa ya? Masih malu-malu mau gitu. Jadi ini perlu dicatat ini untuk hubungan yang kayak udah di ujung tanduk gitu ya. Belum komitmen tapi dianya udah kayak seolah-olah kayak menjauh. Dan untuk long distance relationship yang kira-kira udah mau menjauh ya. Mhm. Butuh yang namanya stabilitas dulu, memang. Stabilitas itu adalah secara emosional stabil. Artinya apa? Artinya luka batinnya dia itu ya dia butuh waktu dulu ya untuk sembuh dulu. Termasuk mungkin kamu ya. Kamunya yang mungkin selama ini takut-takut, kamu pun juga membutuhkan yang namanya kesembuhan batin dulu ya. Butuh kestabilan secara finansial juga itu yang diperlukan. Mhm. Sepertinya memang di sini ada satu orang yang perlu untuk lebih agresif, entah dari kamunya, entah dari dia ya. Karena kalau misalnya sampai begini-gini melulu ya, artinya kamunya, apalagi kalau misalnya kamu cewek, "Nggak mungkin dong Bunda, gue kode-kode dia, nggak mungkin Bunda, gue maju duluan." Ya itu biasanya cewek begitu. Kalau cowok, misalnya kamu cowok mah kamu udah langsung aja ya. Tapi ini di sini memang perlu seseorang yang lebih agresif gitu ya. Kalau misalnya memang dianya yang, pasif dan butuh kamunya yang lebih persuasif. Persuasif itu perlu kamunya yang lebih inisiatif untuk pancing-pancing gitu ya. Ya gimana, soalnya kalau diem-dieman melulu ya nggak bakalan kemana mana ini hubungan. Karena apa? Karena ada ketakutan di sini. Mhm. Dan masih ada energi mantan juga. Energi mantan itu bukan berarti mereka masih terkoneksi, belum tentu juga. Energi mantan yang tersisa bisa jadi dia masih trauma atau kamunya masih trauma dengan kegagalan cinta yang kemarin ya. Oke, mau tarik 5 deh. Bisa kok, kalian bisa cocok di sini. Ya, bisa cocok. Hanya saja perlu inisiatif dari salah satu pihak nih, ya, entah dari kamunya, entah dari dianya.
Kalau kamu lihat dianya cool-cool aja, diam-diam aja, berarti iya kamu perlu untuk, buka komunikasi ya, sekalipun kamu perempuan, it's okay, nggak apa-apa, daripada waktu kamu terbuang-buang loh, nungguin dia melulu ya. Nah, apalagi kalau misalnya kamu laki-laki, ya segera lakukan pergerakan dari pihak kamunya, ya karena kamu yang nonton video gitu loh. Ya gimana, ini energinya dia energi yang anteng-anteng aja gitu. Energi yang cool. Iya gimana ya, kalian bisa loh ya, kalian bisa berjodoh. Hanya saja ya itu ya, perlu pembukaan ya, perlu komunikasi lebih lanjut lagi. Dan kalau misalnya dia tidak kunjung memberikan tanda-tanda, dia nggak kunjung bicara, perlu kamunya yang ambil inisiatif. Inisiatifnya adalah inisiatif untuk diajak ngobrol gitu, diarahkan ke sana ya. Perlu kayak gini loh, say, bestie, ya. Oke, well, kalian bisa nih, bisa berjodoh. Asal lakukan ini dulu ya. Lakukan, katakan, ya. Say it loud ya, katakan gitu. Diajak ngobrol ya, karena kan toh pasangan kamu juga bukan dukun gitu loh. Ya daripada menguap begitu saja, atau misalnya kamu nunggu, ternyata dia juga nunggu, kan ya gimana gitu, tunggu-tungguan. Biar ketemu, lakukan inisiatif untuk kamu bicara. Kalau misalnya kamu perempuan, bunda aku nggak mau untuk nembak duluan. Nggak usah nembak duluan. Paling nggak kan kamu bisa komunikasi bisa kan gitu loh. Nah mengarahkan ke sana kan bisa ya. Makanya misal pas dia sakit ya, makanya kamu ke sini biar bisa aku rawat. Nah itu kan sebuah kode atau gimana ya. Jadi kasih kayak gitu loh, bahasa-bahasa yang menjurus ya. Gitu aja kalau misalnya kamu malu-malu. Oke, well, selamat berjuang, cayo, 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 oke? Dan Bunda mau cek energi ini resonate buat kamu-kamu dengan zodiak apa saja ya, yang perlu katrol, perlu katrol ya. Mhm. Scorpio, ada Libra, ada Pisces, mhm. Ada Virgo, oke. Ada Aries, oke. Ada 5 zodiak di sini dan Bunda mau tarik untuk inisialnya ya. Apakah kali ini readingan ini dimaksudkan buat kamu, dan kalau misalnya memang kamu cocok ya, berarti memang you know what to do. Kamu tahu mesti ngapain ya. Ada Elu Cinta Luna, ada U Ultra, ada E Romeo, ada Z Zulu, ada S Sutra, ada O Oscar, ada J Jakarta, ada T Tango, ada Q Quebec, ada Y Yankee, ada W Warsawa, ada B Bravo, ada P Papa, ada X Extra, ada H Hotel, ada I India, ada A Alpha. Untuk Q Quebec energinya cukup kuat. Ada D Delta. Dan terakhir ada N Nona. Well, kesayangan. Ya, kan namanya juga kalau pengen union perlu ada do atau perlu, jadi bukan hanya sekedar nunggu ya. Kadang-kadang memang ada hal-hal yang kita perlu lakukan, dan kebetulan ini tentang kamu kalau misalnya memang ini resonate. Kalau misalnya ini resonate buat kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi.
Tentu saja berbayar ya sayang ya. Namun kalau misalnya kamu nggak ada budget, kamu boleh tungguin Bunda live di YouTube ada tulisannya free reading. Next week ya, minggu depan Bunda akan reading. Oke, karena itu nyalakan loncengnya dan diklik tombol all atau semua. Well, kesayangan, I love you. Bye-bye.